What's up? We wanna be the one. We wanna be the one. We gotta get that to be one. Pengertian web responsif. Web responsif merupakan metode desain website yang dapat menyesuaikan tampilan layoutnya berdasarkan ukuran viewport atau resolusi layar pada perangkat yang biasa disebut dengan device yang digunakan oleh user mulai dari smartphone, tablet, atau layar komputer. Metode ini membuat sebuah website dapat di-resize, redisplay, serta dapat direstrukturisasi elemen navigasi dan layoutnya di berbagai perangkat. Perkembangan teknologi perangkat mobile begitu pesat, dengan memproduksi perangkat berukuran layar yang berbeda. Dengan menggunakan web responsif, layout website dapat menyesuaikan dengan ukuran viewport perangkat penggunanya. Keuntungan, dengan mengaplikasikan web responsif, maka cukup memiliki satu website saja. Dan hal ini memiliki beberapa keuntungan, di antara lainnya: 1. Mudah dalam maintenance website. 2. Lebih hemat biaya. 3. Hanya butuh satu domain saja. Ciri responsif web design. Pertama, user interface-nya beradaptasi di berbagai perangkat berbeda. 2. Ukuran huruf. Tata letak dan gambarnya beradaptasi di berbagai ukuran layar yang berbeda. 3. Umumnya menggunakan scrolling dan swipe untuk bernavigasi di perangkat mobile. 4. Lintas platform. Selanjutnya, langkah dasar responsif web design. Pertama, mendefinisikan meta tag viewport. Mobile browser biasanya akan mengatur skala halaman HTML sesuai lebar viewport, yang akhirnya website dapat tampil pada layar mobile. Meta tag viewport ini digunakan untuk meriset ulang dan untuk memberitahukan kepada browser untuk menggunakan lebar perangkat sebagai acuan lebar viewport, serta menonaktifkan skala awal. Yang kedua, menentukan layout dan struktur HTML. Sebuah website biasanya terdiri dari elemen header, menu, sidebar, konten, dan footer. Tinggi dan lebar masing-masing elemen sebaiknya direncanakan dulu sesuai kebutuhan sebelum melakukan coding script. Berikut beberapa layout dan struktur yang biasa digunakan saat proses responsif diukur dari maksimal lebar layar perangkat. Yang pertama ada 1024 pixel, kemudian 768 pixel, dan 420 pixel. Yang ketiga, membuat media query di CSS. Media query merupakan perintah di CSS3 untuk memerintahkan browser untuk proses rendering agar mengikuti ukuran sesuai script yang dituliskan. Saya akan menjelaskan tentang sintak-sintak desain web responsif. Yang pertama kita lihat tampilannya dulu seperti apa. Jadi di sini ada header, ini menu, dan ini sidebar, ini konten, dan footer. Oke, kita langsung aja ke sintak. Jadi desain web responsif ini harus menyertakan viewport pada seperti pada baris ke-5. Kenapa sih harus menggunakan viewport? Jadi viewport ini digunakan untuk mengontrol skala dan lebar tampilan yang terlihat pada browser. Dan content with device ini juga digunakan untuk mencocokkan lebar layar dalam pixel yang tidak terkatung pada perangkat. Jadi saat kita membuka pada tampilan mobile, sebentar,
maka bentuknya akan menyesuaikan seperti ini. Dan jika kita akan membuka pada tampilan desktop atau tampilan PC, maka juga bentuknya akan menyesuaikan lebar dan tinggi pada layar. Seperti ini. Oke, selanjutnya baris ketujuh, link rel style sheet ini digunakan untuk mengarahkan link table style sheet ke file CSS. Lanjut kita ke body ID div ID wrap. Jadi div ini digunakan untuk mengenali divisi header pada file CSS. Pada file CSS, pada baris ke header wrap. Sorry. Jadi ini div ID wrap untuk mengenali divisi wrap pada file CSS seperti CSS pada baris ke-62. Jadi div ID wrap ini ID yang digunakan untuk full body atau tampilan seluruhnya. Ada div ID header sama, fungsinya sama. Div itu untuk mengenali divisi header pada file CSS. Sini tulisan tadi sama seperti tampilan desain web responsive. Div ID menu juga sama, fungsinya untuk mendivisi menu pada style CSS yang berisikan home, about, content, profile, dan questbook. Oke. Coba kita ke menu dulu. Ini floatnya itu left, menunya pada kiri, float itu apa ya, tampilannya di kiri. Kalau right berarti nanti tulisannya akan di sini. Terus paddingnya itu 10 pixel. Padding itu jaraknya itu 10 pixel. Sini dan sini. Lanjut. Untuk konten, fungsinya div sama, semua sama. Ini saya ngasih gambar sesuai sama nama file. Jadi menggunakan sintaks img, src, lalu nama filenya. Untuk sidebar ini pada bagian ini, daftar artikel HTML, CSS, dan web responsive. Ini sintaknya, ini. Selanjutnya footer itu bagian bawah. Oke, terima kasih.
penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solo